Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsanita Kwim Musfiroh dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A semester 1 NIM 2020-34001. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah pengantar sastra. Yang pertama, ada sastra merupakan cerminan dari hidup dan kehidupan. Mengapa demikian? Jelaskan. Sastra merupakan cerminan dari kehidupan karena mampu mencerminkan dunia sosial atau keadaan masyarakat dan kehidupan pada suatu masa, sehingga sastra berguna untuk mengenal masyarakat dan zamannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sastra merupakan cerminan dari hidup dan kehidupan karena hubungan sastra dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Karena sastra menyajikan kehidupan dan sebagian besar terdiri atas kenyataan sosial atau masyarakat, seperti contohnya dari novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli 1922 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Untuk soal yang kedua, sebutkan mitos apa saja yang ada di daerah Anda. Apakah ada kaitannya antara mitos dengan legenda? Jelaskan dan sertakan dengan gambar ilustrasinya. Di daerah saya, di Tugulor, Karanganyar, Demak, terdapat beberapa mitos, salah satunya yaitu mitos weton jodoh. Mitos weton jodoh ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecocokan pasangan. Apabila cocok, maka pernikahan akan dilangsungkan. Namun apabila tidak cocok, pernikahan sebaiknya dibatalkan karena nantinya akan mendapat musibah. Dikhawatirkan akan mendapat musibah. Mitos erat kaitannya dengan legenda. Sama seperti mitos, legenda adalah kisah yang secara tradisional dianggap benar-benar terjadi, tetapi berlatar pada masa-masa yang lebih terkini. Legenda biasanya menceritakan manusia biasa sebagai pelaku utamanya, sedangkan mitos biasanya fokus pada tokoh utamanya, yaitu manusia super, seperti manusia gaib. Soal yang ketiga, tugas mahasiswa semester 1 salah satunya membuat antologi puisi. Sudah jadikah? Kapan versi cetaknya jadi? Analisislah dari sudut pandang konflik batin tiap puisi yang Anda buat. Jadi saya membuat 3 puisi, dan antologi puisi akan jadi versi cetaknya minggu depan yang diterbitkan oleh penerbit Dio Media. Puisi saya yang pertama berjudul Demi Kami. Konflik ekonomi yang menurun, kebutuhan sehari-hari yang harus terus terpenuhi untuk tetap dapat bertahan hidup saat pandemi saat ini merupakan konflik dari puisi yang berjudul Demi Kami. Puisi saya yang kedua yang berjudul Kembalilah. Di sini terdapat konflik, yaitu ketakutan akan kehilangan seseorang karena adanya virus corona. Di zaman sekarang, di zaman virus corona ini, seseorang yang sakit atau meninggal di rumah sakit nanti pastinya akan dimakamkan sesuai dengan protokol dari pemerintah, yaitu dimakamkan secara COVID dan pihak keluarga maupun tetangga tidak diizinkan untuk mengikuti prosesi pemakaman. Jadi puisi saya yang ketiga yaitu yang berjudul Bangkit. Konflik di dalam puisi Bangkit ini yaitu berusaha melepaskan beban di pundak untuk melangkah ke jalan yang baru.
dan bangkit dalam keterpurukan. Soal yang keempat, sastra dan ilmu sastra hubungannya sangat erat. Jelaskan yang dimaksud dengan sastra dan ilmu sastra yang melatar belakangi kemunculan karya sastra. Menurut Semi, sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya menggunakan bahasa yang medium. Bahasa sebagai mediumnya. Sedangkan ilmu sastra merupakan ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Contohnya, puisi, puisi lama, puisi baru, drama, prosa, dan lain sebagainya. Soal yang kelima sekaligus soal yang terakhir, yaitu jelaskan perbedaan dari puisi, cerpen, novel, dan drama. Unsur apa saja yang membedakan karakteristik karya sastra tersebut? Berikan contoh. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Contohnya dari puisi Aku karya Chairil Anwar. Dan yang kedua ada cerpen. Cerpen merupakan cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Seperti contoh dari cerpen Saksi Mata 1994 karya Seno Gumira. Dan yang ketiga ada novel. Novel merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Contohnya yaitu novel Negeri Senja 2003 karya Seno Gumira. Dan yang keempat ada drama. Drama merupakan karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Seperti contoh dari Bulan Bujur Sangkar karya Iwan Simatupang. Unsur yang membedakan antara puisi, cerpen, novel, dan drama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik dari puisi diantaranya ada tema, amanat, majas, makna lambang atau kias, dan rima. Unsur intrinsik cerpen yaitu tokoh, alur, latar, judul, sudut pandang, gaya, dan nada. Unsur intrinsik dari novel yaitu tokoh, alur, latar, judul, sudut pandang, gaya, dan nada. Unsur intrinsik drama yaitu tema, alur, amanat, latar, perwatakan, dan konflik. Perbedaan antara cerpen dan novel. Cerpen memiliki alur cerita yang lebih sederhana dan ruang geraknya terbatas atau sempit. Umumnya, alur yang terdapat pada cerpen hanya perkenalan tokoh, konflik, puncak dari konflik, dan penyelesaian masalah. Sedangkan novel memiliki alur cerita yang lebih kompleks. Yang kedua ada perbedaan puisi dan cerpen. Puisi memiliki rima, sedangkan cerpen tidak memiliki rima. Puisi terdiri dari bait, sedangkan cerpen terdiri dari paragraf-paragraf. Puisi sudah pasti mempunyai majas, sedangkan cerpen belum tentu mempunyai majas.
Puisi bermakna konotasi, sedangkan cerpen bermakna denotasi. Perbedaan yang ketiga yaitu drama dengan novel. Drama yaitu naskah yang dipentaskan, novel hanya berbentuk naskah saja. Drama sebuah cerita tentang manusia dan peristiwa yang berupa dialog dan dipentaskan. Sedangkan novel sebuah cerita tentang manusia dan peristiwa yang dituliskan dan diterbitkan dalam bentuk buku. Sekian jawaban dari soal UAS pengantar sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.